Oke, kita mulai diskusinya. Ini udah recording ya. Recording. Ya, kita mulai nomor 1. Nah, nomor 1 ini tentang soal apa kira-kira? Bisa dibaca dulu nggak kira-kira? Sebuah peluru ditembakkan. Ini tentang fisika semuanya, Kak? Fisikanya. Yuk. Nah, ini tuh soal tentang memandu gerak. Ya. Atau kita sebelum ke memandu gerak, kita bisa coba soal yang kemarin tentang kinematika dulu. Kinematika yang ini udah pernah saya bahas ya, udah pernah saya buatkan videonya. Nah, sekarang yang ini dulu deh, nomor mekanika dulu. Oke. Ya. Nah, ada dua buah mobil bergerak saling mendekat. Mobil A bergerak ke kanan, katanya. Mobil A ini mobil, saya katakanlah ini mobil A ya, A kanan. Terus dengan kecepatan VA meter per sekon. Gitu ya. Terus mobil B bergerak ke kiri. Ini katakanlah mobil B. Mobil B bergerak ke kiri dengan kecepatan apa? Mobil B. VB meter per sekon. Nah, kita sepertinya oke. Sekarang jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh S meter, awalnya terpisah sejauh mana? Berapa? S. Nah, sejauh S meter. Woi. Oke, sejauh S meter berapakah kecepatan mobil A saat bertemu B? Jika saat itu B telah menempuh B meter. Maksudnya, nah si mobil B ini sekarang udah di sini katakanlah, udah ada di sini, ya. Dengan menempuh jarak sejauh berapa? Berapa jaraknya A? Hei, tinggali atuh, kumaha teh. Sinyalnya jelek, Pak. Ya udah, kalau gitu dimatiin aja itunya videonya A. Videonya dimatiin. Ya maksudnya videonya dimatiin biar nanti. Oke. Tidak apa-apa yang belum bisa ikut, nanti saya buatkan videonya seperti biasa, nanti kita diskusikan dari videonya ya. Oke, sekarang gini. Berarti gini ya, tadi tuh si mobil B udah bergerak sejauh B meter ya. B meter. Nah, kalau gitu sekarang apa yang terjadi? Oke, sekarang jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh S, nah berapa kecepatan mobil A saat bertemu dengan mobil B? Gitu. Nah, si A ini berarti udah di sini sekarang. Nah, si A ini udah di sini, gitu ya. Berarti jarak yang ditempuh sama mobil A ini berapa? Jarak yang ditempuh oleh mobil A ini adalah berarti S dikurangi B. Nah, S dikurangi B. Kita. Oke. Nah, S dikurangi A. Oke, nah sekarang berarti kembali lagi ya, saya ulangi sedikit. Berarti kan ada mobil A sama mobil B nih. Nah, mobil A ini bergerak dengan kecepatan VA dan mobil B bergerak dengan kecepatan VB. Lalu setelah si B ini bergerak sampai posisi B meter, berarti jaraknya adalah S dikurangi B, gitu ya. Nah, kalau gitu berapakah kecepatan mobil A saat bertemu B? Berarti kan di sini nih kecepatan si A di sini sekarang. Nah, berapa VA aksen di sini? Katakanlah VA aksen gitu ya. Nah, di sini VA aksen berarti sama aja dengan perpindahannya si A, yaitu S dikurangi B, dibagi waktu yang ditempuh dari posisi A mula-mula sampai posisi A bertemu dengan B, katakanlah A aksen. Di sini B-nya B aksen karena ketika mereka bertemu berdua. Nah, nah sekarang gini,
waktu yang ditempuh oleh B sampai B aksen dan A sampai A aksen, yaitu sampai mereka berdua bertemu, itu sama aja. Waktunya sama gitu, dalam waktu yang sama. Nah, dalam waktu yang sama bisa kita hitung waktu mereka bertemu itu adalah dengan jarak yang ditempuh oleh B dibagi kecepatannya si B. Karena kan kita tahu kalau T itu jarak atau perpindahan dibagi kecepatan, ya enggak? Perpindahan si B-nya adalah B, nah kecepatan si B-nya adalah VB. Jadi jawabannya yang mana? S dikurangi B dibagi V dibagi VB. Jawabannya yang E. Oke. Itu tuh soal UTBK 2019 yang sebenarnya soalnya saya modifikasi gitu ya. Jadi saya buat lagi soalnya. Oke, itulah kira-kira tentang kinematika. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, kalau gitu. Oke, soal berikutnya. Kita akan mendiskusikan tentang memadu gerak. Nah, dalam hal ini adalah gerak peluru. Ya enggak? Gerak peluru. Oke, gerak peluru ini kita lihat gimana contoh soalnya yang nomor 21. Di situ ada sebuah peluru ditembakkan miring ke atas dengan membentuk sudut berapa? Membentuk sudut B. Jadi ada peluru gini. Nah, set tembakan ke atas dengan kecepatan membentuk sudut B. Gitu ya. Terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal V0. Nah, kecepatan V0-nya adalah ini. V0-nya sama dengan A meter per second. Oke. Nah, kemudian percepatan gravitasinya adalah G. Tentukan jarak terjauh yang ditempuh oleh siapa tadi? Oleh peluru. Jadi si peluru ini kan kalau ditembakkan bentuknya gimana? Kalau ditembakkan seperti ini kira-kira. Nah, ke atas. Pertanyaannya itu adalah ini nih. Nih jarak terjauh. Berarti katakanlah saya bilang ini R gitu ya. Karena ini sedang dalam posisi bagaimana cara menjawab soal dengan cepat, jadi konsepnya sedikit saya skip aja dulu ya, karena yang paling penting ini gimana caranya kita mau bahas soal. Oke. Di sini teman-teman kita lihat ya, yang kita perlukan di sini sebenarnya adalah apa coba? Yang kita perlukan di sini adalah ini, yang kita cari adalah waktu. Kita menggunakan rumus kalau dalam memadu gerak seperti ini, gitu ya. Ini sebenarnya kita pernah bahas tentang gitu. Kita nanti akan berencana mendiskusikan tentang GLB ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X itu adalah GLB. Nah, di sini soalnya ke arah sumbu X jarak terjauhnya ini dari mula-mula sampai dari bergerak sampai jatuh lagi tuh kita menggunakan rumus GLB sebenarnya. Nah, di sini tuh V0 X dikalikan T. Nah, T-nya adalah T sampai jatuh ke sini gitu. Sampai TR, katakanlah TR gitu ya. Nah. Oke. Nah, teman-teman tentunya tahu di sini. Kita mau cari waktu dulu aja di sini sampai sini nih. T sampai situ. Kita punya ke arah sumbu Y itu kan GLBB. Rumusnya apa yang di sini kita pakai? Kita tahu kalau di titik di persamaan GLBB itu ada apa saja di GLBB. Di GLBB itu ada kita punya persamaan 3 buah persamaan ya. Di sini yang paling kita gunakan adalah yang paling mudah di sini VTY itu sama dengan V0Y dikurangi G dikali T.
Nah, T-nya T sampai di puncak, katakanlah TP, T puncak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, di puncak ini kan pelurunya gini ya. Nah, ke arah sumbu Y, kita tahu ketika sedang di puncak, maka kecepatannya itu adalah 0. Coba aja, coba lihat ke atas, lempar gitu. Nah, ketika di atas itu kecepatannya 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, berarti waktu di puncaknya bisa kita cari. Jadi V0Y dibagi gravitasi. Nah, V0Y ini kalau kita uraikan, ini kan eh, membentuk sudut apa tadi? Sudutnya itu apa? B, ya. Kalau kita uraikan, V0 ini ke arah sumbu X menggunakan dalil Pitagoras, trigonometri maksud saya, bukan Pitagoras, maaf. Nah, ini tuh V0 cosinus sudutnya adalah sudut B gitu. Nah, kalau ke atas ini V0Y, V0Y ini adalah V0 sin sudutnya gitu, sin B. Oke, pembahasan tentang proyeksi ini bisa kita skip dulu, sementara ke arah X kita buat V0 X gitu ya. Kalau kita membuat sudut seperti ini, maka proyeksi ke X ke arah bawahnya adalah V0 cos, V0 cos B. Kalau ke arah sumbu, ke arah atasnya adalah V0 kali sin B. Oke, nah itu sama dengan apa? V0 itu adalah V0 sin B gitu ya. V0 sin B dibagi G. Oke. Nah, oke, berarti sekarang kita tinggal hitung aja nih V0 X-nya udah tahu, kita tahu nih V0 X-nya. Kenapa? Karena ke arah di sini tuh jaraknya adalah V0 X kali T, karena kecepatan ke arah X-nya itu kita menggunakan GLB, artinya tetap si V0 X-nya ini tidak mengalami perubahan terhadap waktu gitu ya. Berarti ini sama dengan V0 cosinus B dikali, nah TR ini adalah 2 kali T puncak. Ya enggak? Jadi TR ini sama dengan 2 kalinya T puncak atau 2 kali V0 sin B per G. Kenapa? Karena waktu sampai jatuh lagi ke bawah itu sama aja dengan waktu 2 kali waktu ke puncak. Berarti sampai ke puncak, habis itu pas dari puncak turun, itu sama aja dengan menempuh 2 kali waktunya. Berarti sama dengan ini tuh dikali apa? Dikali 2 kali V0. Nah, ini dikaliin lagi ya. Oke. Jadi kita kaliin lagi, ini jadi sama TR-nya adalah apa? TR-nya adalah 2 kali V0 gitu. Sin B dibagi G. Oke. Udah. Nah, V0-nya ini sebenarnya ada nilainya. V0-nya itu sama dengan A gitu ya. Di sini belum saya masukin karena soalnya saya yang buat sendiri. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi V0 kuadrat gitu. Kali 2 kali sin beta cos beta dibagi G. Nah, ingat di dalam ilmu matematika kita punya hubungan apa coba hubungannya? Kita punya sin 2B itu sama dengan 2 kali sin B dikali cos B. Nah, berarti ini 2 kali sin B cos B-nya bisa kita ubah jadi sin 2B. Jadi ini tuh sama dengan V0 kuadrat sin 2B gitu ya. Oke, dibagi 2G. Sebentar, ada yang kelewat. Ini kan 2 kali V0 sin kuadrat. 2 kali, oke. Oke, sekali lagi, jadi kita lihat di sini memang udah benar ya. Jadi sin 2B kan kita punya sin 2 sin B cos B. Kalau gitu, nah ini kita punya V0 cos B-nya dari V0 X, kemudian TR-nya adalah T sampai di titik R, yaitu waktu yang ditentukan sampai dia jatuh lagi atau sampai menempuh jarak terjauh. Nah, itu adalah 2 V0 sin B dibagi G. Nah, ini sama dengan kita punya hubungan nih 2 sin B cos B. 2 sin B cos B-nya sama dengan sin 2B. Kalau gitu ini jadi V0 kali V0-nya V0 kuadrat dikali sin 2B dibagi G.
Nah, sebenarnya finalnya ada nih nilainya di sini, jadi A. Sampai sini udah dapat jawabannya, yaitu final kuadrat sin 2B, final kuadrat dikali sin 2B dibagi G. Jawabannya yang A. Lebih tepatnya finalnya bisa kita masukin A kuadrat dikali sin 2B terus dibagi G. Oke. Saya kira ini insya Allah nanti kita bahas per bab ya. Ini karena kita lagi bahas soal pembahasan tryout kemarin, jadi kita buat lebih cepat aja pembahasannya. Oke. Berikutnya, nah ada yang menarik. Sekarang kita coba soal berikutnya. Barusan kan memadu gerak ya. Karena ini memadu gerak, jadi saya ingin melanjutkan juga ke soal yang memadu gerak. Masih kasus yang sama di sini. Masih maksudnya konsep yang sama tapi dengan kasus yang berbeda, maksudnya begitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah waktu yang diperlukan agar peluru sampai ke titik B gitu ya. Dan berapa kecepatan peluru saat ditembakkan, yaitu V0. Pertanyaannya ini V0-nya berapa? Nah, terus waktu yang ditempuh sampai ke titik B. Jadi T sampai di B berapa? Oke. Nah, ingat di sini berarti masih memandu gerak. Gerak ke arah sumbu Y negatif di sini kita menggunakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau ke arah sumbu X kita menggunakan gerak lurus beraturan. Kalau beraturan berarti cirinya apa? Kecepatannya tetap tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0 gitu ya. Kalau GLBB dia akan ada punya percepatan gitu. Percepatannya dalam hal ini adalah percepatan gravitasi negatif. Biasanya negatif 10 gitu ya. Negatif 10 meter per sekon kuadrat. Kalau arahnya ke bawah gitu. Kira-kira. Oh, sorry. Kita konvensinya dalam hal ini sebenarnya bisa ada dua kemungkinan. Ada positif kalau misalnya ke arah sumbu sumbu positif, negatif kalau negatif. Nah, bisa juga kita berasumsi kalau percepatan gravitasi ini positif ke bawah kalau tidak melawan gravitasi. Bisa aja seperti itu. Kita buat yang tidak melawan gravitasi positif misalnya ya, untuk kasus yang seperti ini misalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini waktu yang ditentukan bisa kita menggunakan GLBB dulu. Nah, sekarang dari A ke B, kan mereka punya jarak yang ditempuhnya adalah HAB gitu ya. Katakanlah delta AHB, beda posisi antara A dan B. Nah, ini sama dengan, ada rumusnya, V0Y dikali T, ya, ditambah setengah dikali G T kuadrat, gitu. Nah, V0Y-nya ada nggak? Nggak ada. 0. Kenapa? Karena kita lihat di sini kecepatannya hanya ada pada arah sumbu X, ya nggak? Kalau ini bisa, kalau gitu ini bisa kita buat sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat nih, kita bisa cari kalau misalnya si T-nya ini langsung aja berarti dari hubungan delta HAB sama dengan setengah GT kuadrat, berarti T-nya ini sama dengan kita kaliin, berarti 2 kali delta HAB gitu ya. Habis itu dibagi G. Oke. Langsung bisa kita hitung nih sama dengan berapa? Akar dari 2 kali delta HB. Delta HB ini perbedaan posisi antara A dan B. A-nya 20. Berarti 2 dikali 20 dikurangi berapa? 5. Ya enggak? Dikurangi 5. Habis itu dibagi 10. Nah, ini berapa hasilnya? Sama dengan berapa nih? 15 kali 2, 30. 30 dibagi 10 berarti akar 3. Berarti akar 3 detik. Oke. Nah, akar 3 detik. Setelah itu kecepatan V0 ini, karena ingat, kita lihat nih, dalam arah sumbu X terjadi gerak lurus beraturan gitu. Nah, konsep memadu gerak itu yang pertama, ini konsepnya tuh dalam sumbu X terjadi GLB, dalam sumbu Y GLBB. Kemudian waktu yang ditempuh oleh GLB dan GLBB itu sama. Nah, waktu mereka sama, artinya benda ini jatuh ke bawah menempuh GLBB dengan gerak lurus berubah beraturan, kemudian dalam sumbu X mereka kita anggap
benda ini kita anggap bergerak lurus beraturan, waktunya sama. Waktu jatuh ke bawah sama waktu yang ditempuh waktu yang diperlukan untuk menempuh posisi AB sama waktu yang diperlukan untuk menempuh posisi X itu adalah sama. Kalau gitu langsung nih V0-nya bisa kita hitung. V0-nya adalah gimana? V0 kecepatan adalah apa? X dibagi T. T-nya T yang sama yang ini. X-nya berapa? Ini ada 4 gitu. T-nya berapa? 4 akar 3. 4 dibagi akar 3 atau 4/3 akar 3 meter per sekund. Oke, di sini bisa kita lihat jawabannya. Yang mana? Akar 3 dan 4/3. Jadi jawabannya yang C. Ya. Akar 3 sama akar 3 detik dan 4/3 meter per sekund. Oke. Itulah konsep memadu gerak. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, yang nomor 24 ini sudah pernah saya bahas. Kita lewat aja. 25 tadi nomor 1. Oke, konsep pemadu gerak sudah selesai. Jadi kinematika dan kinematika GLB dan GLBB tadi ya. Insya Allah kalau ada waktu kita bahas lagi dengan lebih fokus. Sekarang yang nomor 21 sudah. Sekarang kita coba ke dinamika. Ya, karena tadi kinematika sudah. Dinamika fluida. Kalau soal dinamika ini, sebenarnya sedikit mudah juga, mudah aja. Ini hanya menggunakan Newton yang pertama, hukum Newton yang pertama. Dalam keadaan setimbang, ada balok nih, massa baloknya M, massanya M. Oke, kecepatan gravitasinya adalah G. Terus bidangnya tidak bergerak, tentukan gaya normal pada balok. Kalau tidak bergerak, berarti dalam keadaan setimbang. Kalau tidak bergerak atau dalam keadaan setimbang, berlaku resultan gayanya sama dengan 0. Ini artinya dalam keadaan setimbang. Gitu. Tidak bergerak atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Gitu ya. Oke, sekarang kita buat aja proyeksinya di sini. Nih, kita lihat nih proyeksi ke arah X-nya. Berarti kan ini gayanya. Nah, proyeksi ke arah X-nya adalah ini kita buat katakanlah Fx gitu ya. Terus proyeksi ke arah Y-nya ini adalah Fy gitu. Oke. Nah, kita menggunakan teori dari trigonometri. Kita lihat nih cosinus itu kan cosinus 60 itu sama dengan samping dibagi miring gitu, Fx dibagi F. Nah, dari sini kita lihat bahwa Fx itu sama dengan F dikalikan cosinus 60. Kalau sin 30, sin 60 sama dengan Fy dibagi F. Gitu ya. Sehingga kita tahu kalau Fy di sini sama dengan F dikali sin 60. Oke. Kembali ke resultan gaya sama dengan 0. Nah, ke arah sumbu Y ini sebenarnya kita benda ini kan punya berat massa kali gravitasi. Ketika massanya bergerak ke bawah, bereaksi ke bawah, ada aksi maka akan ada reaksi ke atas. Reaksinya dalam bentuk gaya normal, gitu kan? Nah, gaya normal ini ke atas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau gitu, resultan gaya yang kita maksud di sini bukan ke arah sumbu X tapi ke arah sumbu Y. Oke, kenapa? Karena kita buat asumsinya ini X terus ini Y, gitu. Ya. Oke, nah sekarang teman-teman kita lihat. Ya.
Dalam arah sumbu Y, berarti apa saja yang ke atas kita buat asumsinya positif, ke bawah negatif. Berarti yang ke atas itu adalah N, gitu ya. Yang ke bawah itu adalah FY. Berarti biar lebih mudah, sebenarnya jumlah gaya ke arah sumbu Y sama dengan 0. Berarti yang ke atas positif, yang ke bawah dikurangi FY, dikurangi yang ke bawah lagi MG. Nah, ini sama dengan 0. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ingin lebih detail, sebenarnya lebih mudah, langsung aja N sama dengan FY. FY-nya adalah F sin, berarti F-nya berapa? 10 dikali sin 60 ditambah M kali G. Kalau gitu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah MG ditambah 10 sin 60, atau jawabannya yang C di sini. MG ditambah 10 sin 60. Oke. Masih bisa kayaknya semuanya. Kalau gitu sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 21 tadi sudah, nomor 22 sudah. Itu urusan tentang gerak, tentang gaya. Nomor 23 tadi memadu gerak sudah kita bahas ya. Sekarang nomor 24 juga pernah kita bahas, dilewat. 25 tadi sudah. Sekarang yang nomor 26 yang belum nih. Pertanyaannya gini. Sebuah bola bermasa jenis Rho dan M. Massa jenisnya Rho dan masanya adalah M. Dicelupkan ke dalam air dengan volume sedikit gangguan. Dicelupkan ke dalam air dengan volume bola tercelup seperempatnya gitu. Jadi tanpa dikasih gaya, tanpa dikasih apapun, kita celupkan bola ke dalam air, ternyata tercelupnya ini seperempat volumenya. Bolanya dicelupin ke air tanpa dikasih apapun, ternyata tercelup seperempatnya. Gitu ya. Kemudian gayanya dikasih, setelah itu baru dikasih gaya, diberikan pada bola dan bola tenggelam ternyata seluruhnya. Kalau gitu seluruhnya berapa? Dikasih gaya. Nah, setelah dikasih gaya ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu 3/4 volume bola itu menyebabkan ketinggian. Nah, jika akibat hal tersebut, artinya 3/4 volume bola yang tercelup setelah dikasih gaya F ini menyebabkan air naik setinggi 2H dari permukaan awal. Jadi naik nih teman-teman, si volumenya jadi naik setinggi ini tuh katakanlah 2H gitu ya. Nah, 2H. Kalau gitu ini luas permukaannya tetap sama. Kalau gitu 3/4 volume bola yang tercelup sekarang nih jadi semuanya jadi ke bawah. Gitu. Ternyata itu menyebabkan volumenya naik 2H. Artinya kenaikan volume ini, nah volume yang saya arsir ini itu sama aja dengan volume 3/4 volume bola. Ya enggak? Jadi 3/4 volume bola sama dengan ketinggian air yang naik. Ketinggian air yang naik ini adalah luas permukaan dikali ketinggian naik. Ketinggian air yang naiknya adalah 2H. Gitu. Oke, sekarang langsung yang dicari, yang ditanyakan adalah luas penampang. Nah, luas penampang ini berapa pertanyaannya? Ini berapa? Berarti langsung A-nya ini sama dengan 3 kali volume bola, 3/4 dikali 2H. 2-nya pindah, gitu ya, dikali volume bola. Volume bolanya ini apa? Volume bola itu adalah massa dibagi volume. Kan massa jenis itu massa dibagi volume. Kalau gitu volume sama dengan massa dibagi massa jenis. Ya, langsung udah dapat jawabannya 3M, 4 kali 2 dikali H dikali Rho. Berarti 3M dibagi 8 dikali Rho H. Ya enggak? 3M dibagi 8 dikali Rho dikali H. Jadi jawabannya yang mana? 3M dibagi 8 Rho H. 3M dibagi 8 Rho H. Jadi jawabannya yang D. Oke. Ini soal UTBK yang juga saya modifikasi, teman-teman.
di soal UTBK 2019-nya yang ditanyakan itu H terus volumenya beda, enggak 3/4, tapi sedikit saya modifikasi aja biar seru ya. Oke, berikutnya soal tentang ini pasangan besaran dan dimensi yang benar yang mana? Oke, ini masih tentang besaran dan dimensi, masih mekanika juga. Oke, soalnya saya buat acak aja dulu. Nah, di sini dimensi itu apa? Momen gaya. Momen gaya itu apa? Torsi. Nah, R cross F. R ini satuannya meter, terus F ini gaya. Gaya itu kilogram. Gaya kan massa kali percepatan. Massanya kilogram, percepatannya meter per sekon kuadrat. Nah, M sama M ini, kilogram ini adalah dimensinya M besar, M sama M kecil ini meter ini dimensinya L. L itu panjang berarti ya. M itu mass, massa. L itu length, panjang. Karena M kuadrat jadi L pangkat 2. Sekon itu waktu, time. T pangkat dibagi T pangkat 2 atau T pangkat min 2. Berarti ML kuadrat T min 2 ini salah. Oke, harusnya ML kuadrat T min 2 ini ML T min 2. Nomor 1. Nomor 2 apa? Momentum sudut. Momentum sudut itu L sama dengan I kali omega. Itu adalah momen inersia. Momen inersia itu mr kuadrat. Nah, omega ini adalah V dibagi kan kita punya persamaan V sama dengan omega kali R. Gitu. Atau omega sama dengan V dibagi R. Kalau gitu R-nya bisa dicoret berarti MRV. MRV ini adalah apa? M ini satuan kilogram masanya. Berarti bukan meter ya di sini maksudnya, tapi apa? Kilogram. Masanya ya. Massa berarti M di sini bukan agak beda di sini, ini meter maksud saya. Ini meter. Ini juga meter. Nah, kalau yang ini M-nya tuh massa. Berarti ini langsung aja M besar. Nah, ini R ini satuannya meter, berarti panjangnya L, length. Kemudian V ini meter per sekon. Meter per sekon berarti apa? Meter per sekon juga LT min 1. LT min 1. Berarti LT min 1. Berarti ML kuadrat T min 1. Ini M L kuadrat T min 1. Yang nomor 2 benar. Nah, yang nomor 3 momen inersia. Momen inersia itu hasil kali massa dengan jarak kuadrat. M ini bukan meter. Berarti M besar dikali L kuadrat. Betul ya. Oke. Kalau gitu nomor 3 betul. Jadi jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3 itu yang mana? Jawabannya yang C. Oke. Berikutnya, pernyataan yang benar adalah yang mana? Masih tentang apa nih? Dimensi daya, energi, kalor, energi, dan momentum. Oke, di sini langsung saya jawab aja karena waktunya sedikit lagi. Oke, sekarang energi itu energi sama dengan kita buat misalnya yang paling mudah joule ya. Usaha aja, usaha energi. Itu sama dengan gaya kali percepatan. Gaya itu kan kilogram meter per sekon kuadrat dikali bukan percepatan, kali jarak meter. Berarti kilogram ini mass M besar, meter ini L, length pangkat 2, T min 2. Nah, kalor juga berupa energi. Energi ini salah, ML kuadrat T min 3-nya salah, harusnya T min 2. Tapi kalor ini bagian dari energi. ML kuadrat T min 2, jawabannya C. Oke. Selanjutnya, berikutnya, nah kita bahas tentang sebuah benda. Ini gerak juga ya. Oke, 3 soal lagi yang akan kita bahas, insya Allah. Nah, sekarang gini kita lihat. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx sama dengan 6T kurangi 2 dan Vy sama dengan 2T dikurangi 6.
Jadi ini kita menggunakan konsep tentang integral, teman-teman. Posisi integral. Jadi dari kecepatan menuju ke posisi perpindahan, dari percepatan menuju kecepatan itu kita integralkan sekali. Berarti kita langsung aja. Nah, X ini sama dengan integral dari Vx kali T kali dt, sorry. Sama dengan apa? Integral dari 6T dikurangi 2 dikalikan apa? dt. Ya, ada yang pernah belajar integral? Langsung integral dari 6T dikurangi 2 apa? Integral dari A X kuadrat tambah ya dikali dx itu sama dengan A dibagi X pangkat N gitu ya. Berarti A dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1. Kira-kira ditambah konstan. Kira-kira seperti itu integralnya. Nah, berarti ini 6 dibagi, T-nya kan pangkat 1. Berarti 6 dibagi 1 tambah 1. 6 dibagi 2. Berarti 3T kuadrat dikurangi. Kalau tuh integral dari konstanta, kita tambahin aja T-nya. Berarti kan, karena konstanta itu kan sebenarnya T pangkat 0. Berarti 2 dibagi 0 tambah 1. Berarti 1. Dikali T pangkat 0 tambah 1. 2T tambah C. Mudahnya kalau ada konstanta kita tambahkan aja satu variabelnya di depan gitu ya. Tambahkan pangkat 1 maksudnya. Oke, ini adalah XT. Nah, kita punya X0 itu sama dengan berapa? 1. X0 berarti T-nya sama dengan 0. Berarti 3 kali 0, 0 kurangi 2 kali 0, berapa? 3 dikali 0 kuadrat, dikurangi 2 dikali 0, ditambah C, sama dengan berapa X0-nya? 1. Kalau gitu, berapa C-nya sama dengan 1. Nah, kalau gitu kita punya si XT ini nilainya adalah berapa? 3T kuadrat. 3T kuadrat dikurangi 2T ditambah 1. Oke, ini satu rumus tentang apa? Bukan rumus, ini adalah posisi arah X-nya ya. Oke, berikutnya Y, mana Y? Kita integralkan Y itu sama dengan integral dari VY dikali dt. Oke, sama dengan apa? Integral dari VY-nya berapa? VY-nya adalah 2T ditambah 6 dikali dt. Seperti biasa, berarti integralnya 2 dibagi berapa? Berarti T pangkat 2. Ya enggak? Karena kan ini AX pangkat N, A-nya di sini adalah 2, 2X pangkat 1. Integral 2X pangkat 1 berarti 2 dibagi 1 tambah 1. 2 dibagi 1, 2 dibagi 2, 1X tambah 1 tambah 1, X pangkat 2. Berarti T pangkat 2. Ditambah 6 kali T. Seperti tadi ya, kalau ada konstanta tinggal kita tambahin aja variabelnya. Ditambah C. Oke, ini adalah YT. Nah, kita juga punya di sini YT, Y0 itu sama dengan berapa? 2. Y0 itu berarti 0 kuadrat tambah 6 dikali 0 ditambah C. Sama dengan berapa? 2. Kalau gitu C-nya sama dengan 2. Nah, kalau C-nya sama dengan 2 berarti kita punya sekarang YT sama dengan T kuadrat ditambah 6T ditambah 2. Oke. Nah, kira-kira begini. Ini adalah XT dengan YT. Ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang apalagi berapakah jarak itu dari posisi awal? Posisi awalnya yang mana? Posisi awalnya ini nih. Jarak antara berapakah jarak benda itu dari posisi awal? Kita mesti hati-hati di sini. Posisi awalnya mana? Posisi awalnya adalah X0, Y0. X0, Y0-nya berapa? 1,2. Berarti ini 1,2. Nah, posisi awalnya di sini. 1,2. Sekarang posisi berikutnya pada saat T sama dengan 1 berapa? Ini pada saat ini tuh pada saat 1,2 ya. Nah, pada saat 1,2 tuh ini adalah pada saat T sama dengan 0. Ini tuh pada saat apa? Pada saat
T sama dengan pada saat T sama dengan 1 mereka ada di mana? Pada saat T sama dengan 1 mereka itu ada di X1, Y1. Kita cari aja X1-nya berapa. Dari sini kita masukin X untuk T-nya sama dengan 1 itu sama dengan berapa? 3 kali 1 kuadrat 3 dikurangi 2 kali 1 berapa? 2. 3 dikurangi 2 1. 1 tambah 1 2. Oke. Sementara Y1 di sini Y pada saat T-nya sama dengan 1 sama dengan berapa? 1 kuadrat tambah 6 kali 1 ditambah 2. 6 kali 2, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. Oke. 9 meter. X-nya 2 meter, Y-nya 9 meter. Jadi pada saat T sama dengan 1, berapa sih X-nya? 2. Sekarang. Katakanlah 2. Nah, katakanlah di sini 9-nya di sinilah ya. Bisa dibilang 9 di sini. Nah, ini tuh pada saat T sama dengan 1 detik. Pada saat T sama dengan 1 detik. Oke. Pada saat T sama dengan 1 detik, posisinya ada 2,9. 2 di sini tuh 2,9, teman-teman. Ya. 2,9. Kalau gitu jarak yang dicari yang mana? Jarak dari posisi awal. Jarak benda itu dari posisi awal tuh dari sini, dari 1,2. Berarti jarak antara 1,2 dengan 2,9. Nah, ini tinggal kita cari aja dengan menggunakan Pitagoras. Dari ini dari 2 ke 9 berapa? Dari Y sama dengan 2 ke Y sama dengan 9 itu berapa? 7 ya. Kemudian maksud saya gini. Jarak antara dari 2 sampai 9 ini 7. Kemudian ini nah ini Y-nya ya, maksudnya delta Y-nya. Sekarang delta X itu dari 1 ke 2. Ini jaraknya adalah 1. Kalau gitu kita buat aja ini, katakanlah R gitu ya. Berarti R sama dengan akar dari apa? Jarak ke Y 7 kuadrat, Y kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ini katakanlah delta Y. Nah, 1 ini adalah